Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran yang disusun oleh kelompok I Statistik Farmasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu metode analisis statistik non-parametrik, yaitu analisis chi-square. Dengan anggota kelompok kami, 1. Nashwan Maulida dengan NIM akhir 006, Faraz Fathil dengan NIM akhir 007, Lina Ditami dengan NIM akhir 016, Nailia Aizdian dengan NIM akhir 031, dan Elisa Suci dengan NIM akhir 041. Selanjutnya, penjelasan teori. Definisi, chi-square merupakan uji statistik non-parametrik untuk menguji hubungan signifikan antara dua variabel kategorik. Tujuan pengujian chi-square itu untuk mengetahui apakah distribusi data observasi berbeda secara signifikan dari distribusi harapan atau expect jika tidak ada hubungan antar variabel. Selanjutnya, untuk penyajian data hasil chi-square disusun dalam tabel kontingensi dua dimensi menunjukkan frekuensi kombinasi kategori dari dua variabel. Contoh pengaplikasian dari uji chi-square yaitu menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Uji chi-square memiliki beberapa syarat. Yang pertama, data berbentuk kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Yang kedua, observasi independen, yaitu tidak saling mempengaruhi. Dan yang ketiga, frekuensi expected lebih besar atau sama dengan dari 5 di setiap sel tabel. Pada video kali ini, kami akan menggunakan data simulasi berdasarkan hasil penelitian observasional analitik dengan jumlah responden sebanyak 216 pasien hipertensi. Sebelum menganalisa data dengan software JASP, kita perlu mengubah data berbentuk jumlah dalam tabel menjadi data berbentuk kategori individual, di mana setiap entitas direplikasi sebanyak jumlah yang tertera. Misalnya, data tingkat pendidikan rendah dengan kepatuhan rendah sebanyak 63 pasien dirubah menjadi 63 baris bertuliskan rendah-rendah dan seterusnya. Selanjutnya, masuk ke langkah-langkah uji chi-square menggunakan software JASP. Pertama, buka aplikasi JASP dan pilih menu New Data. Kemudian, masukkan data yang sudah direplikasi ke dalam kolom yang tersedia. Selanjutnya, dapat dipilih menu J-Analyze dan dipilih menu Frequencies, kemudian pilih kontingensi tabel pada bagian klasikal. Lalu, masukkan data pendidikan ke bagian rows dengan memencet tanda panah dan data kepatuhan pada bagian columns. Selanjutnya, dipilih kolom cell dan di checklist menu expect pada bagian counts dan round pada bagian percentage. Kemudian, akan didapatkan hasil berupa tabel kontingensi dengan nilai statistik chi-square derajat kebebasan atau DF dan juga p-value atau nilai signifikasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji chi-square pada data tersebut, diperoleh nilai p-value sebesar 0,724 yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat hubungan signifikan secara statistik antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Secara persentase, pasien dengan pendidikan tinggi menunjukkan sedikit kepatuhan yang lebih tinggi, yaitu 43,8% dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah, yaitu 40,5%. Namun, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Makna temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Terdapat beberapa faktor lain yang lebih berpengaruh, antara lain tingkat pemahaman pasien terhadap penyakitnya, kesadaran diri dalam menjalin terapi jangka panjang, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta hubungan dengan tenaga kesehatan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Nilai signifikasi sebesar 0,724 yang menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari 0,05. Perbedaan yang ditemukan bersifat kebetulan dan tidak mencerminkan pengaruh nyata. Secara praktis, hal ini mengindikasikan bahwa program edukasi kesehatan sebaiknya menyasar seluruh lapisan masyarakat secara merata tanpa memandang tingkat pendidikan formal. Hasil dari interpretasi data menegaskan bahwa tingkat kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang pendidikan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pemahaman penyakit, kesadaran diri,
dukungan sosial, dan kualitas edukasi kesehatan. Oleh karena itu, intervensi kesehatan sebaiknya tidak hanya berfokus pada tingkat pendidikan, tetapi juga memperkuat edukasi yang mudah dipahami, berkesinambungan, dan berbasis kebutuhan pasien. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dapat meningkat terlepas dari tingkat pendidikannya. Berikut adalah contoh soal yang bisa teman-teman coba untuk pengaplikasian statistik Chi-square pada software JASP. Selamat mengerjakan! Demikian penjelasan dari kami mengenai uji Chi-square serta implementasinya dalam studi kepatuhan minum obat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua mengenai penerapan statistik khususnya dalam uji Chi-square. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, tanggapan, atau ingin mencoba sendiri analisis serupa menggunakan software JASP, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.